Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus baik. Sudah makan Bapak Ibu? Oh, haleluya. Boleh toleh kanan kiri dan katakan, ojo turu lo yo. Haleluya. Jangan sampai tertidur ya. Karena dari atas itu saya kelihatan semua Bapak Ibu Saudara. Yang tidur ya, saya percaya enggak ada ya. Yang main HP saya percaya juga enggak ada. Yang ngupil juga kelihatan Saudara ya, saya percaya juga tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau belajar bahwa iman sanggup berjalan di atas kemustahilan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita melihat dalam Alkitab, ada dua orang yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara siapa dua orang itu? Boleh sebut? Yang pertama siapa? Ya betul, Henok. Yang kedua siapa? Elia, betul. Jadi Henok dan Elia tidak mengalami kematian, tetapi mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Yang Henok dikatakan dia tidak ada lagi sebab dia bersama dengan Tuhan. Tidak ada itu jadi dia tidak mati, tetapi langsung mengalami pengangkatan. Elia dengan kereta berapi, dia juga mengalami kemuliaan Tuhan. Nah kita akan belajar salah satunya yaitu Henok, kita lihat di Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima sampai yang keenam. Firman Tuhan katakan apa? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Untuk saudara mengalami kemustahilan menjadi mungkin harus berkenan hidupnya. Kita lihat ayat yang keenam. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya di Yestoya, puji Tuhan, saya selama ini mengobservasi kehadiran ibadah dan saya juga melihat beberapa jemaat Tuhan datang ke gereja bukan cari pendeta. Saya bersyukur itu saudara. Karena kalau di kota-kota lain biasanya kalau pas pendetanya terkenal baru datang ke gereja. Kalau pendetanya nggak terkenal nggak datang ke gereja. Nah pertanyaannya saudara cari Yesus atau cari pendeta? Tapi saya percaya hari ini saudara dan saya mencari Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena orang yang mencari Yesus yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menerima upah. Yang percaya katakan amin. Ya. Henok adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Mari sama-sama kita melihat ya, ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Wah cepat sekali udah mau terakhir. Saya akan percepat supaya saya bisa ada waktu altar call dan saudara yang datang dengan sakit, saya percaya saudara pulang mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Karena saya percaya saya punya Yesus dokter segala dokter yang sampai hari ini masih sanggup untuk menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ayat terakhir Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Supaya saudara belajar dari Henok, kenapa Henok tidak mengalami kematian. Kita lihat sama-sama. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metushalah ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan hari ini saya mau bagi 2B. 1B yang pertama berkenan, B yang kedua bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti Henok itu hidup 365 tahun saudara. Setelah ia memperanakan Metushalah, berarti 65 ditambah 300. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, ayat 23. Sama-sama kita perhatikan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, ia tidak mati, sebab Henok telah diangkat oleh Allah. Mari sama-sama kita belajar secara cepat tentang 2B. Saya mulai dulu dari B yang pertama, yaitu bergaul. Sama-sama katakan bergaul. Bergaul itu bicara kita bersahabat dengan Tuhan. Saya percaya saudara punya yang namanya sahabat, betul? Sahabat akan ada di masa suka dan akan ada di masa duka. Kalau cuma ada waktu saudara punya uang,
itu bukan sahabat. Kalau ada waktu saudara masih kuat, itu bukan sahabat, saudara. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang dan ditendang. Tapi sahabat, mau saudara sehat dia ada, mau saudara sakit dia ada, mau saudara diberkati Tuhan ada, mau saudara mengalami susah dia ada. Siapa sahabat kita yang sejati? Siapa namanya? Yesus. Ada lagu berkata, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Saudara, manusia itu berubah-berubah saudara. Kok saudara lagi kuat? Iya banyak yang dekat. Kok saudara jatuh? Kalau ada yang muncul itu berarti betul-betul sahabat. Ya, tapi saya mau katakan kita punya Yesus. Saudara sehat, saudara sakit, saudara diberkati, saudara mengalami susah, dia tetap akan bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Nah bergaul itu artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita itu dekat dengan Tuhan. Saya menemukan banyak kehidupan kekristenan, kalau susah baru ke gereja. Saya percaya ini bukan di Yesto, saya cerita di tempat yang lain, di Antartika saudara. Saya cerita yang di kutub selatan, yang di kutub utara saudara. Banyak orang baru mau doa kalau ada butuhnya. Kehidupan kekristenan itu bukan seperti itu. Kehidupan kekristenan saudara bangun, saudara komunikasi sama Tuhan berdoa. Saudara mau makan, saudara berdoa. Saudara mau tidur, saudara berdoa. Saudara mau bekerja, saudara berdoa. Saudara mau sekolah, saudara berdoa. Berdoa itu artinya kita komunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan minta-minta tok saudara. Doa itu ada kalanya, kita ini komunikasi. Contoh, saya kasih contoh saudara ya. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, saya punya suami, saya punya istri yang baik. Terima kasih Tuhan, saya punya anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi pekerjaan hari ini. Banyak orang susah cari kerja. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa tidur. Banyak orang kalau tidur harus pakai obat. Saya melayani 6 orang yang kalau mau tidur harus pakai obat saudara. Dan saya mengatakan, itu bukan solusi, itu bukan jawaban. Hanya Yesus jawaban. Dan saya tanya kepada 6 orang ini, setiap minum obat itu selalu ada rasa kepingin bunuh diri. Maka dari itu saya berdoa, kalau ada saudara yang hadir, saya nggak tahu siapa engkau, tapi kalau engkau tidur harus pakai obat, saya berdoa dari mimbar di dalam nama Yesus Kristus, engkau tidur nggak pakai obat lagi. Yang percaya katakan amin. Itu anugerah saudara. Dan saya katakan, obat itu isi kandungannya, itu ada yang narkoba loh saudara. Kalau cek urinnya, itu pasti positif. Maka saya katakan, kita masih punya dokter, segala dokter yang yaitu namanya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi hidup itu harus bergaul saudara, bersahabat. Setiap saat, setiap waktu, tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara mesti percaya itu. Saya secara kasat mata, saya belum pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya bangun jam 3, saya sudah mulai doa. Jam 4 pagi saya mulai jalan, sehat jalan pagi. Saya selalu, kadang-kadang saya berbahasa roh di jalan, kadang-kadang saya doa, kadang-kadang saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, saya tahu dunia ini jahat, tapi saya punya Tuhan Yesus yang baik. Nah itu namanya bergaul. Bergaul itu kalau saudara pernah retreat saudara atau camp, itu kalau saudara camp, itu saudara kan sampai pagi gak tidur, betul? Karena apa? Gaul, suka cerita, sharing, menguatkan. Nah itu bergaul. Saya yakin Henok dikatakan bergaul, berarti setiap saat, setiap waktu, dia suka ngobrol dengan Tuhan. Bahasa lainnya ngobrol itu apa? Doa. Dan pertanyaannya saudara masih doa enggak? Kalau saudara enggak berdoa, saya ingatkan kita harus berdoa. Karena hanya doa kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Sebab tanpa doa kita enggak bisa saudara. Jadi itu bergaul, melekat. Saya catat di sini, orang yang bergaul dengan Allah senang untuk berdoa. Doa enggak selalu minta-minta, bisa doa pertobatan. Tuhan ampuni ya saya kemarin salah. Tuhan ampuni ya kemarin saya bohong. Tuhan ampuni ya saya kemarin bikin nota palsu. Tuhan ampuni ya kemarin saya ngutil barangnya orang tapi nggak ada yang tahu tapi Tuhan tahu. Nah harus pertobatan. Lalu apalagi saudara? Saudara senang dengan firman Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang akan selalu mengingatkan daripada saudara dengar firman main HP, main Instagram, main TikTok. Itu di rumah bisa. Tapi saat ini berikan waktumu untuk dengar firman.
Karena kalau saudara, bagaimana caranya saudara main HP sama dengar firman? Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara sungguh-sungguh dengar firman, karena iman itu timbul dari firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau saya lihat berapa tahun belakangan, kalau sekarang sudah canggih, ada tablet, ada handphone, ada smartphone. Saya tuh rindu ya, orang ke gereja itu bawa Alkitab yang buku itu loh saudara. Terus bawa buku catatan, pendetanya khotbah dicatat. Ya, saya bersyukur ada anak-anak mahasiswa yang kadang-kadang kalau selesai ibadah datang kepada saya minta tanda tangan. Tapi jangan itu hanya dijadikan tugas. Saya sebut saja ada namanya Pipi saudara. Mungkin ada hadir namanya Pipi. Pipi waktu ketemu saya pertama kali, dia mencatat khotbah saya hanya ayat Alkitabnya saja saudara. Tapi saya bilang, berikutnya saya minta catat dan baru saya tanda tangan. Dan saudara, kalau orang mendengar dan melakukan berbeda. Pipi mencatat, saya baca catatannya. Kalau mahasiswa nanti kalau datang kepada saya minta catatan atau tanda tangan, saya akan baca saudara. Saya akan baca karena saya menghargai saudara sudah catat. Saya nggak cuma asal tanda tangan, tapi saya baca poin-poinnya. Karena nanti di rumah saudara akan baca lagi. Nah Pipi, dia merubah dan dia mencatat, bagus sekali. Dan saya tanda tangan dan puji Tuhan dia hari ini juga terlibat dalam pelayanan. Loh ada progres saudara. Maka dari itu saya berdoa, kalau ada saudara yang mengalami kesembuhan, saya doakan sembuh. Pelayanan, pelayanan. Karena itu dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau saudara lihat di Alkitab, Bartimeus buta, menjadi melihat, dia ikut Yesus. Ibu mertua Petrus demam, sembuh, dia ikut bersama dengan Yesus. Maria Magdalena dirasuk 7 roh jahat, dia langsung ikut Yesus. Tapi saya melihat banyak yang sudah sembuh tapi belum pelayanan. Tapi saya ingatkan ayo pelayanan. Karena itu dari Tuhan. Kembali untuk Tuhan. Jadi bergaul itu penting saudara. Kita melekat dengan Tuhan. Saya kasih contoh saudara, saya punya sahabat karib. Saat ini sudah di luar kota. Dia pernah fitnah saya. Dia ada di sebuah kota, dia fitnah saya dengar fitnahan itu. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya naik kereta ke kota itu karena aksesnya pakai kereta. Saya datang ke situ. Saya tidur di kosnya, saya ngomong. Kamu tuh sahabatku, kenapa kamu fitnah aku? Nangis dia saudara. Saya bilang, saya ini loh bersama-sama dengan kamu, kita ini susah bareng, seneng bareng, makan bareng. Bahkan saat ada keluargamu yang dipanggil Tuhan, saya nemenin sampai proses terakhirnya saya nemenin. Kenapa kamu fitnah aku? Saya bilang begitu. Dia nangis, dia katakan, maaf ya aku sudah beginikan kamu, dia begitu. Tetapi namanya sahabat saudara. Dia boleh punya kelemahan, dia boleh punya kekurangan. Saya mau katakan, lebih mudah mencari 1000 musuh daripada seorang sahabat. Betul? Saya tidak mau kehilangan dia, saya datang. Dan hari ini kami bersahabat dengan baik. Ya, saya sudah menikah, dia sih belum, saudara ya. Jadi enggak nikah bareng saudara, karena dia masih pacaran saudara. Kalau saya sudah punya anak, sudah menikah saudara. Itu sahabat, ya. Nah, dengan kita bergaul dengan Tuhan, saudara akan dapat kekuatan. Suatu kali ada seorang bapak-bapak ditinggal istrinya mati saudara. Dia jadi duren, waduh apa itu, duda keren. Terus dia ibadah, nyanyi saudara. Karena ditinggal istri ya separuh jiwanya pergi, belahan jiwanya pergi. Rapuh dia, goncang dia. Waktu muji Tuhan, nyembah Tuhan, salah saudara nyanyinya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus kupilih? Ibadah malah golek rondo saudara ya. Kalau saudara enggak fokus ya bisa melenceng. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, saudara boleh ada badai. Saudara boleh ada angin topan, saya mau bilang, pelangi akan muncul setelah badai, yang saya katakan amin. Kita jadi orang Kristen saudara. Saudara pikir hidup kita tambah ringan? Enggak saudara, tambah berat. Saya kasih tahu kenapa hidup kita tambah berat. Karena kita pikul salib. Kalau kita ikut Yesus, kita akan pikul salib saudara. Pikul salib artinya apa? Kita tidak hidup dengan cara dunia. Kita hidup dengan caranya Tuhan. Terus pertanyaan, Pak cara hidup dengan Tuhan itu gimana? Alkitab, baca Alkitab. Di situ ada tuntunan-tuntunan daripada Tuhan. Supaya kita bisa terus hidup bergaul dengan Tuhan, yes. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, dia gagal fokus. Suatu kali juga ada bapak-bapak lagi saudara. Ya. Dia bingung cari mobil, mau beli mobil, bingung dia. Akhirnya nyembah Tuhan salah. Kuda dapat jalan sendiri. Nah itu saudara ya. Malah bingung merek kuda saudara. Mungkin yang angkatan lama yang tahu ya. Kalau kita nyebut merek mobil ini, merek motor ini kan gak nyebut mobil tapi nyebut merek, betul?
Ya mungkin yang Gen Z nggak paham ya, tapi era lama mengerti itu. Jadi kita punya Tuhan yang kita bisa bergaul dengan dia. Loh saudara, percaya nggak? Kok saudara berdoa, terus saudara buka mulut saudara katakan, Tuhan, saya ini lemah, saya butuh kekuatan. Kira-kira Tuhan kasih kekuatan kepada kita? Tuhan kasih? Pasti. Masalahnya kita enggak pernah ngomong sama Tuhan. Loh Pak, kan Tuhan tahu hati kita. Tuhan kan tahu hati kita Pak. Kita kan enggak perlu ngomong. Baik, saya jelaskan saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak. Bapak dan anak. Saudara punya anak, saya punya anak. Ketika anak Anda misalnya tidak ngomong lapar, saudara kira-kira akan kasih makanan? Belum tentu. Nunggu dia ngomong dulu kan. Ma, saya lapar. Baru kita sediakan makanan sama. Kita harus ngomong kepada Tuhan, Tuhan, saya enggak bisa, saya butuh Tuhan. Gitu loh saudara. Sebab itu dengan kita bergaul, maka mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Nah Henok ini bergaul saudara. Poin yang terakhir, yang kedua, B yang kedua. Berkenan. Ini yang jadi PR-nya orang-orang Kristen saudara. Oh saya sedih loh saudara. Kalau saya ngelihat orang pakai kalung salib, tapi lek kumpul di tongkrongan, kon ngerti ya? Tit. Wah, miso-miso, ngumpat-ngumpat, ngomongnya ndak baik, kebun binatang di situ keluar. Kira-kira itu berkenan gak di hadapan Tuhan? Ndak berkenan. Lanjut lagi. Di jalan misalnya, loh saudara, kita itu hidup di negara yang punya hukum, betul? Negara kita ini negara hukum, ada peraturan. Misalnya lampu merah itu artinya saudara berhenti atau saudara nerabas. Nerabas Pak. Teorinya berhenti Pak, tapi kalau merah saya lebih kenceng Pak. Terus ketilang polisi gitu misalnya. Saudara kalau ketilang polisi salah nggak berarti? Ya salah, kan kita negara hukum. Apalagi kalau saudara, saya beberapa kali kan mobil saya nggak ada stiker Yestoyanya saudara, tapi ada mobil yang ada Yestoyanya. Beberapa waktu lalu saya lihat ada mobil hitam tulisan Betani Yestoya, saya tunggu ini. Kira-kira lampu merah diterabas enggak ya? Puji Tuhan saudara, enggak diterabas. So, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau saudara sudah tempel stiker itu, terus saudara nyetirnya biayaan gitu saudara. Lo ada stiker Yestoya lo saudara. Berarti orang tahu kalau itu gereja, betul enggak? Masa orang gereja nyetirnya ngebut-ngebutan sih? Masa orang gereja nyetirnya ugal-ugalan sih? Betul tidak? Kira-kira seperti itu apakah berkenan? Tidak berkenan. Lanjut lagi saudara. Berkenan itu artinya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup taat, hidup tertib, dan disiplin di dalam Tuhan. Oh saya yakin Henok itu tertib disiplin saudara. Saya yakin Henok itu taat. Dan saya yakin Henok hidup dalam kekudusan dan kesucian. Masalahnya kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, firman Tuhan sudah katakan, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Tidak nampak Allah. Saudara harus kudus, sama-sama katakan kudus. Sama-sama katakan berkenan. Nah pertanyaannya loh Pak, tapi kan kita manusia biasa, betul. Saya juga manusia biasa, saya nggak bisa terbang saudara. Saya juga jalan ini saudara. Kaki saya juga napak di tanah saudara, kita manusia biasa. Maka dari itu kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita. Ada lagu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Saudara, saya berdoa jemaat Yestoya bukan hanya menjadi penghangat kursi, cuman datang ibadah pulang hidupnya enggak berubah. Tapi saya berdoa saudara keluar, hidup saudara berubah. Yang percaya katakan amin. Loh iya, saudara, saya waktu pergi ke Tanah Suci, ke Holy Land bersama dengan Bapak Gembala, kami tidur di sebuah kamar yang ada connecting. Waduh saudara, saya percaya itu bukan jemaat Yestoya, itu orang lain saudara. Suami istri di dalam kamar, wow cekcoknya luar biasa saudara. Kita doa itu sampai haleluya, haleluya sebelah. Kok niku suami sih enggak baik. Waduh, haleluya, haleluya, haleluya gitu saudara. Kita dengar betul sampai makanya saudara ya. Prinsip pernikahan dalam kekristenan itu harus saudara pentingkan. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri.
Saya dengar istrinya ngomong gini, kamu tahu suami gak berguna kamu ini. Waduh hati saya saudara, dengernya itu. Tapi keluar kamar kan dempetan tuh, betul ya. Panggung sandiwara saudara, rangkulan saudara. Wah, orang lain gak tahu, saya tahu, Tuhan pun tahu saudara. Kalau di meja makan itu mesra suap-suapan gitu saudara. Lagunya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau di luar, di dalam kamar. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Palsu saudara. Kira-kira orang bisa ditipu, Tuhan bisa ditipu gak? Tidak bisa. Berkenan itu artinya apa? Saudara hidup tahu Tuhan melihat. Jadi apa yang saya lakukan, Tuhan itu melihat. Jemaat Tuhan masih suka nonton film porno? Kok saudara lakukan itu? Tuhan di belakang saudara loh, ngelihat saudara melakukan itu loh. Saudara percaya itu enggak? Loh iya, dia maha melihat. Kita selalu terpatokkan gak ada CCTV. Oh iya, tidak semua tempat ada CCTV, tapi Tuhan ada di semua tempat. Yang saya katakan amin. Maka berkenan. Artinya saudara mesti jaga hidup saudara. Orang tua, jadilah teladan buat anak. Saya mohon maaf, maka dari itu kenapa kita mulai adakan parenting seminar. Banyak orang tua bisa buat anak, tetapi tidak bisa mendidik anak. Mendidik itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi tindakan dan perbuatan saudara. Masalahnya banyak yang teori tapi tidak praktek. Tapi saya bersyukur saya hidup dalam keluarga orang tua saya bukan hanya berkata tapi juga praktek. Saya bersyukur jadi orang tua, saya belajar juga supaya saya bukan hanya teori, tapi saya bisa praktek untuk anak saya. Itu namanya berkenan. Yang percaya katakan amin. Berkenan itu juga bicara nilai-nilai kekristenan itu kita hidupi. Anak-anak hormatilah orang tuamu. Saya banyak menemukan ketika saya melayani di tempat kematian, ketika orang tuanya dipanggil Tuhan, anak-anaknya baru nangis, anak-anaknya baru di situ mereka baru menghormati orang tuanya. Loh, menghormati itu waktu meninggal atau waktu hidup ya? Waktu hidup. Saya bersyukur ama saya sudah di sorga, bobo saya sudah di sorga. Selama mereka hidup saya sudah memuliakan kedua-duanya. Sehingga mereka dipanggil Tuhan, sudah lega saya. Artinya apa? Saya tidak ada penyesalan karena saya sudah memuliakan bobo dan ama saya. Nah sekarang, saya memuliakan papa mama saya, mertua saya. Saya bersyukur hari ini kalau saya bisa jaga hidup berkenan. Saya percaya papa, mama, dan orang tua saya, mertua saya, pasti bangga kepada anaknya. Betul orang tua? Kalau melihat anaknya hidup benar, bangga dan senang, anak-anak muda dengarkan itu isi hati orang tuamu. Saya mewakili aja, karena mungkin orang tua kadang sungkan Pak saya kalau ngomong anak saya wakili dah. Ya, kadang ada orang tua yang bilang, Pak tolong Pak omongin sama anak saya Pak. Saya mulai belajar saudara, terkadang orang tua juga harus bisa ngomong langsung ke anaknya tanpa ada perantara loh saudara. Karena Anda orang tua, itu darah daging saudara. Kecuali kalau semua anak muda atau anak-anak kecil, anak saya semua akan saya urusi. Tapi kalau itu darah daging saudara, maka saya akan menguatkan saudara untuk saudara juga harus berani berkata kepada anak saudara. Kalau salah, kalau betul. Ya, saya tergerak untuk katakan pada pagi hari ini, kalau orang tua nggak bisa ngakses HP anaknya, saya katakan Anda harus bisa akses ya. Kenapa? Selama anak Anda hidup bersama dengan Anda, kecuali kalau sudah menikah atau sudah lepas begitu, dia masih di bawah tanggung jawab saudara. Dan saudara perlu cek HP-nya. Karena terkadang apa yang dia lihat, apa yang dia baca, saudara kan tidak tahu. Tapi kalau itu dari dunia Anda harus waspada saudara. Saudara punya hak kok. Yang belikan HP kan saudara. Saudara punya hak untuk saudara cek HP-nya. Itu juga berkenan, bertanggung jawab. Ya. Apalagi Pak supaya berkenan, saya jelaskan. Ini bulan Oktober saya ingatkan, anak Tuhan tidak macak jadi setan. Ya. Anak Tuhan tidak macak jadi setan. Jadi kalau saudara tanya, Pak orang Kristen boleh merayakan Halloween enggak Pak? Ya enggak lah. Gimana kok kita merayakan Halloween? Justru kita merayakan Hell No Win. Neraka tidak pernah menang atas orang percaya. Yang percaya katakan amin. Jadi enggak jelas ya saudara, karena minggu depan saya tidak di sini, saya akan ke Pontianak, saya sampaikan kepada jemaat, anak Tuhan tidak macak setan. Jadi tanggal 31 tidak usah macak-macak setan.
Lebih baik macak seperti Tuhan Yesus ya. Oh ya, rambut panjang, pakai baju putih begitu ya. Karena kita anak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa, Pak tapi saya sudah hidup sepertinya benar, tapi kok saya nggak mengalami perubahan. Saya kasih analogi saudara, saya setiap pagi jam 4 akan jalan pagi, jalan sehat untuk kesehatan saya. Nah ketika saya jalan pagi, saya mohon maaf sekali sering menemukan orang, mohon maaf, sejak tahun lalu jalan pagi sampai hari bareng saya, perut saya hilang tapi orang itu perutnya masih ada saudara. Nangkep maksud saya? Jalannya betul, tapi pola makannya salah. Jalannya betul, tapi pola makannya salah. Jangan-jangan sepertinya Anda melakukan kegiatan agamawinya betul, tapi hidup saudara enggak betul. Tapi hidup saudara salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nangkep poin saya? Paham maksud saya? Nah itu saudara. Jadi sepertinya sepedaan pancal 10 kilo, tapi nasi campur 3 piring saudara. Podo ae saudara. Ini cerita kejadian nyata saudara. Loh iya. Maka untuk kita bisa ngalami kemustahilan, ya kita mesti merubah gaya hidup kita, betul? Mungkin saudara hari ini doa. Saya melayani di mujizat kesembuhan. Kadang-kadang ada yang langsung sembuh bisa. Ada yang parsial, harus 2 kali, 3 kali. Ada yang tertunda di rumah baru ngalami. Loh iya saudara. Ketika saudara belum mengalami kesembuhan, enggak bisa saudara ngomong gini, Tuhan Yesus jahat ya, saya doa enggak dijawab. Loh ini loh. Ini saya mesti jelaskan. Bisa jadi sesuatu terjadi, saudara harus introspeksi diri. Saudara mesti cek, Tuhan apa yang saya perlu rubah dari hidup saya? Mungkin ada yang salah dengan diri saya, ketika saya rubah, maka mujizat itu terjadi, itu bisa saudara. Contoh lagi, konsistensi. Saya doakan orang, biasanya parsial. Biasanya ada yang minggu lalu duduk di kursi roda, sudah mulai jalan saudara. Sudah mulai jalan tapi kakinya masih lemah karena sudah 7 tahun enggak jalan saudara. Duduk lagi saudara. Terus lesu, kenapa ya saya enggak sembuh ya? Loh saudara, konsistensi artinya apa? Sabar. Bisa jadi kalau minggu depan engkau datang lagi, dia berkenan, Tuhan berkenan dan jadi kembali sempurna. Loh iya saudara. Saya tanya kalau saudara datang ke dokter, ini dokter manusia ya, enggak sembuh saudara datang ke dokter lagi? Atau saudara mau milih, saya enggak usah ke dokter deh, saya gini aja enggak apa-apa. Enggak kan? Nah kita loh datang kepada dokter segala dokter yaitu Yesus. Saya sering temukan udah misalnya, saya kok nggak sembuh Pak ya, terus nggak datang lagi ibadah dah loh. Konsisten itu juga penting saudara. Memang ada yang langsung yes, tapi ada yang memang harus nunggu, harus sabar, nggak apa-apa. Nikmati prosesnya. Jadi 2 hal ini saudara perhatikan. Yang pertama, bergaul dengan Tuhan. Dan yang kedua, berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa cuma 2 poin Bapak Ibu saudara? Supaya saudara hafal. Saya kasih 10 lupa nanti sampai rumah. 2 aja. Lakukan ini saudara. Bergaul, berkenan. Bergaul, berkenan. Nah saudara, saya mau tutup dengan kesaksian-kesaksian mujizat. Saya bersyukur tadi Angela, boleh bangkit berdiri? Yang tadi di video ya. Kita kasih tepuk tangan. Benjolannya hilang ya. Sampai hari ini hilang ya. Kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu itu hilang, mungkin dibantu mikrofon. Jadi sebelumnya ada benjolan ya. Amandel ya, jadi itu seperti bengkak ya. Terus nelen susah ya, dan lain sebagainya. Terus saya belum tumpang tangan ya, saya baru doakan yang lain. Nah itu dibantu mikrofon ya, supaya jemaat mendengar bahwa mujizat nyata dan tidak ada rekayasa ya. Tidak ada, saya nggak bilang, kamera boleh dibantu? Gimana? Kamera multimedia? Nah saya tidak ada bilang, Angela nanti maju, settingnya begini, tidak ada ya. Murni Angela pada saat itu datang karena ada masalah sakit dan saya belum tumpang tangan, benjolannya hilang, betul? Iya, betul. Sampai hari ini sudah enggak ada? Sudah enggak ada, Pastor. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyata saudara, nyata. Iya terima kasih Angela. Ya. Jadi ada saudara. Nah di Alkitab ada cerita tentang bayangan Petrus. Saya ngalami ini kedua saudara. Yang pertama, waktu saya ke Caruban saudara, saya duduk di belakang seorang ibu yang datang dengan kakinya agak bermasalah saudara. Dia duduk di depan saya duduk di belakangnya saudara. Berarti ada bayangan saya. Waktu sebelum saya khotbah, tiba-tiba WL berkata, siapa yang mengalami kesembuhan? Boleh angkat tangan. Dia angkat tangan saudara. Dia angkat tangan, dia berdiri dan dia berkata, saya datang kaki saya sakit, saya berdiri susah. Tapi enggak tahu kenapa.
Tuhan Yesus menyembuhkan saya bisa berdiri dengan tegak, dengan enak saudara. Loh, luar biasa saudara. Kemarin juga Angela, saya belum tumpang tangan. Tetapi karena iman itu kepada Yesus. Saudara, saya hadir sebagai perantara untuk membangkitkan iman. Semuanya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya hanya membantu saudara untuk saudara imannya itu bangkit saudara. Dokter boleh berkata, enggak apa-apa. Nanti saya akan tunjukkan video ketika dokter berkata, jari itu enggak bisa ditekuk lagi. Tapi ini ada dokter segala dokter, jari anak yang tendonnya putus itu saudara, bisa nyambung lagi dan bisa ditekuk loh saudara. Nanti kita akan saksikan sama-sama. Ya, baik, kita boleh lihat videonya, disiapkan tendon putus ya. Jadi tendonnya putus saudara, tendonnya putus karena kena pisau saudara. Dan kemungkinan enggak bisa nekuk lagi. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat tendon putus yang disembuhkan. Puji Tuhan, Shalom, Jemaat Mega Church Betania Utara Malang. Hari ini setelah ibadah mujizat, tanggal 6 Oktober 2024, hari Minggu, kita mendengar ada kesaksian kesembuhan dari seorang putra, namanya siapa? Harley, juga bersama dengan ibunya, ibunya Ibu Widuri, betul ya Bu ya? Betul. Nah, Harley boleh cerita, nanti juga Ibu akan tambahkan ya. Silakan, apa yang dialami, terus bagaimana? Oke, jadi pada tanggal 5 September lalu, aku itu saat praktek nanas itu tanganku kena pisau. Jadi hampir membuat orang tuaku kaget semua. Kena tendonnya. Lalu habis itu minggu berikutnya pernah didoakan Ko Yoel semoga cepat sembuh. Lalu minggu ketiganya itu udah dokter udah mencabut semua paku-paku di bagian sini dan puji Tuhan perintahnya dokter udah bisa kena air, udah bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. Mungkin boleh ditunjukkan kepada jemaat. Jadi ini yang awalnya ini kan tendonnya putus dan nggak boleh ditekuk. Sekarang udah bisa nekuk. Wow, dahsyat. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan Harley? Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin Ibu Widuri mau menambahkan, silakan Ibu. Iya, jadi waktu itu dokter yang menangani Harley adalah spesialis bedah plastik. Baik. Jadi bukan hanya bedah gitu. Dokter sendiri juga dengan pengalamannya dia menyatakan bahwa resiko terburuk itu tidak bisa ruas ketiga tidak bisa dilipat gitu. Itu resiko terburuk. Tapi ya puji Tuhan. Jadi waktu kontrol kedua ininya sudah agak begini, kontrol udah bisa melipat gini gitu. Sebenarnya Harley mau kesaksian minggu kemarin, tapi kayaknya Pastor Yoel lagi sibuk, jadi nggak bisa ini gitu. Jadi hari ini dan waktu di luar tadi, saya ketemu Harley, terus saya bilang, Harley gimana? Wah ini puji Tuhan mujizat. Saya ajak kesaksian supaya jadi berkat bagi jemaat. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Widuri, terima kasih Harley. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, dokter segala dokter, bisa menyembuhkan. Sekali lagi boleh ditunjukkan Harley yang tadi katanya nggak bisa ditekuk menjadi bisa ditekuk dalam nama Yesus. Karena tendonnya putus. Tapi bisa ditekuk. Ruas ketiga pun juga bisa melipat dengan normal. Wow, ruas ketiga bisa juga. Dahsyat. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan, bersama Yesus pasti bisa. Dan mujizat kesembuhan masih terjadi sampai detik ini. Tuhan Yesus memberkati. Selalu andalkan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, iman, saya tahu setiap orang itu beda-beda takarannya saudara. Saya hari ini melayani di mujizat kesembuhan. Kemarin Kamis saya adakan diklat, saya berdoa buat orang-orang yang mau sungguh-sungguh sama-sama melayani bersama dengan saya. Biasanya, kalau pendeta yang mujizat kesembuhan itu enggak bisa doakan diri sendiri, saudara. Biasanya, saya didatangi oleh seorang hamba Tuhan, dia matanya ada masalah, dia berkata, saya ini doakan orang sembuh. Katanya, saya enggak pernah lihat buktinya sih. Tapi mata saya sendiri enggak bisa sembuh, pastor. Saya boleh minta tolong doa, saya doakan saudara lah itu. Tapi saya bersyukur saya dapat kemurahan Tuhan. Sebab saya sendiri mengalami, saudara, mujizat kesembuhan. Kadang-kadang ya pasti saya ke dokter juga. Tapi saya juga cek kadang-kadang diri saya juga. Saya menang atas 4 penyakit saudara. Ya, yang pertama saya punya emah saudara. Ya, saya punya emah dulu kalau makan itu sampai harus ke rumah sakit dikasih obat gitu saudara. Tapi saya percaya. Saya berkata Tuhan, saya mau doa puasa karena waktu itu ada doa puasa. Saya minta untuk emah ini hilang saudara. Dan puji Tuhan hari ini emah itu hilang saudara. Nah ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang kepingin, Pak saya kepingin puasa tapi punya emah. Nah disinilah takaran iman masing-masing beda. Kalau saya waktu itu saya langsung coba 12 jam nggak makan saudara.
Tapi ada yang saya nggak tahan Pak, loh yang saya nggak bisa maksa. Saya nggak bisa maksa, karena takaran orang beda-beda saudara. Contoh ya, saya juga ada namanya yang kedua, penyakit yang kedua itu adalah wasir saudara. Mohon maaf, wasir atau ambeien. Saya punya wasir atau ambeien. Saya kalau makan pedes itu banyak saudara. Ya, bisa salah satu sambal terkenal saya nggak sebut lah karena nggak di endorse juga. Ya, sambal sesuatu lah, punyanya ibu-ibu gitu ya. Itu kalau saya makan langsung satu itu saya habisin saudara. Dan kalau habis makan itu keluar dan sakit sekali saudara. Saya pernah sampai level 4 saudara, sampai nggak bisa masuk lagi saudara. Tapi saya berkata Tuhan, saya percaya saya sembuh. Dan puji Tuhan, suatu kali mohon maaf saya duduk di toilet dan seperti ada cairan darah keluar saudara, dan hari ini sudah tidak pernah muncul lagi, tidak kambuh lagi saudara. Saya percaya itu mujizat Tuhan. Terus yang ketiga, saya juga punya masalah di kepala saya, gatal-gatal seperti ketumbe bertahun-tahun, sakit sekali. Ternyata saya tahu saudara, kuncinya selain kita juga berdoa kepada Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Yang percaya katakan amin. Saya hidup dengan sukacita, ya. Saya kalau dengan Bapak Gembala sekeluarga senang bergurau, bercanda gitu ya. Seperti ada pertanyaan ya, saudara, kenapa kalau main bola basket itu tidak boleh ada air, tidak boleh basah, kenapa saudara? Karena bolanya harus dilempar kering saudara, nah itu, jadi nggak boleh basah, jadi harus dilempar kering. Ya nanti tanya anak saudara, maksudnya apa ya? Maksudnya kering. Ya itu saudara ya, mohon maaf receh saudara ya. Selanjutnya saudara, saya ini punya masalah di kulit, saya punya yang namanya eksema, kalau saudara tahu. Kalau ada yang mungkin eksema, saya eksema survivor, yang katanya nggak bisa sembuh, katanya kan. Tapi saya ngalami kesembuhan, coba ditampilkan kesaksian saya. Nah ini saudara, jadi kulit saya itu pernah kering, 1 tahun kering, sakit sekali saudara. Dan itu luka perih saudara. Tapi puji Tuhan hari ini, saya waktu ngalami ini, saya harus minum obat saudara. Dalam dan luar, saya harus minum obat saudara. Tapi saudara, sekali lagi ya, mungkin iman kita beda-beda. Waktu itu istri saya bilang kepada saya, kamu kalau mau, kamu lu biasa doakan orang sembuh, ya kamu mesti percaya. Iya ya, saya bisa doakan orang sembuh lah, saya sendiri kok begitu. Terus singkat cerita, saudara, saya berkata Tuhan, waktu itu obat, saya minum obat itu, saya bilang Tuhan, saya buang obat ini, saya pasti sembuh. Nah, ketika saya doakan orang yang biasanya masih minum obat, kalau saya bilang suruh obat, buang obatnya, kan masih mikir kan. Ya karena imannya beda-beda. Waktu itu saya buang obat saya saudara. Karena kalau tanpa obat itu, tanpa obat itu biasanya kambuh. Tapi saudara, saya buang obat itu, saya tidak mau lagi minum obat, dan terbukti hari ini sembuh. Bahkan kembali seperti semula. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Iya. Jadi memang tiap orang takaran beda-beda saudara. Kalau saya, pokoknya gini saudara ya, saya kalau doakan orang, biasanya saudara, saya akan tantang mereka untuk percaya, tindak. Tapi kalau sudah, misalnya nih, saya kan doakan orang jongkok gitu ya saudara ya, misalnya jongkok. Lah, ketika saya bilang, coba dijongkok, coba jongkok. Gak bisa Pak, ambek dokter itu gak iso Pak iki Pak, gak mungkin iki Pak. Saya langsung apa? Aku mundur alon-alon, saya tinggal saudara. Kenapa? Karena iman gak bersepakat. Karena ucapan saudara itu sudah membatasi kuasa Tuhan. Loh ini benar saudara, saya katakan apa adanya. Makanya kenapa sekarang saudara, saya kalau misalnya ada orang, saya gak akan sembarangan berdoa. Karena saya pernah punya 2 pengalaman. Ada seseorang yang bermasalah dengan kakinya, saya tawarkan diri, mau saya doakan gak? Oh enggak usah Pak, saya seneng kayak gini loh. Sungguh aneh tapi nyata. Ya memang nyata saudara. Mungkin ternyata gak seneng sembuh, ya gak apa-apa. Saya gak masalah. Tapi maksud saya apa yang saya bisa lakukan saya coba. Tapi kan gak semua orang bisa sepemikiran dengan saya, saudara paham? Itu pertama. Kedua ada juga bermasalah kakinya. Saya izin, Bu boleh saya doakan ya? Nggak usah, saya seneng kaki saya begini loh. Ya wis, sungguh aneh tapi nyata, ya gitu. Maka kita mesti bersepakat saudara. Sebentar saya adakan altar call, saudara maju, saya akan berdoa buat saudara, kita minta perkenan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kita akan saksikan sama-sama mujizat itu masih terjadi sampai detik ini. Dan saudara, karena keterbatasan waktu saya ada siapkan video, tapi mungkin tidak saya tayangkan, saya ceritakan saja. Jadi anak saya pernah juga mengalami sebuah sakit di matanya saudara, benjol besar dan harus dioperasi saudara. Benjol besar dan harus dioperasi.
Saya sedih saudara karena anak saya waktu itu masih 2 tahun kurang saudara. Dan ada pasti efek samping karena harus dirobek matanya, kulit ini depan matanya saudara. Tetapi saya dengan istri bersepakat. Kami berkata kepada Tuhan, kami punya Tuhan Yesus dokter segala dokter. Dan saudara tahu ketika setiap malam saya tumpang tangan kepada matanya. Dan ada satu malam yang saya khusus doa buat matanya saudara. Dia sempat nangis juga anak saya. Dan saudara tahu itu 14 September 2023. 15 September 2023. Saya doakan. Kempes saudara? Enggak saudara. Terus apakah kalau enggak kempes saya tetap berhenti berdoa? Tidak. Saya tetap berdoa, saya percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Akhirnya kita tumpang tangan sama-sama di mata anak saya dan anak saya juga. 16 September Tuhan jawab. Pas ulang tahun kedua. Kempes hilang. Dan tidak ada lagi. Mungkin boleh dibantu multimedia ditayangkan tapi dipercepat aja di bagian yang terakhir. Di bagian yang mata anak saya bisa dibantu multimedia. Langsung dipercepat aja di 16 Septembernya. Jadi dilihatkan bagaimana benjolan ketika itu, saya mendoakan, Pak Samuel mendoakan, bisa sembuh. Nah, besar, karena tidak bisa pecah sendiri. Ketika malam kita nah, ini doa, benjol saudara. tepat ulang tahun yang kedua, pagi hari, kelopak mata oil sembuh total, mengempis, tidak bersisa. Tuhan Yesus penyembuh, puji Tuhan. Haleluya. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir saya boleh tayangkan videonya, disiapkan ya videonya. Kita akan sama-sama melihat videonya. Nah ini saudara, jadi benjol awalnya kecil, dalam 2 bulan itu jadi besar Di saudara. Senin 12 September, seperti bisul. kita Tapi bawa ini nggak ada videonya matanya. 10 September. 12 September kita bawa ke dokter anak. Hasilnya harus dilakukan tindakan operasi, itu bisa kelihatan mentolnya. Ini kok doa lipat tangan. Ini Kamis kemarin saya pelayanan di Jember. Saya doa. Ini tahun lalu saudara. Ini mau tidur. Sempat kayak mau nangis ya. Berkembang sempurna, pintar dan cerdas masa depan yang cerah. Mujizat berkat melimpah dari tutup oil. Sakit Juga saudara, matanya nggak enak, nggak nyaman. Matanya oil. Sehat, sembuh, mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Wah, kalau tumpang tangan matanya sendiri gimana? Tumpang tangan matanya gimana? Gitu. Sudah sembuh, sudah sehat ya? Sudah apa? Sudah Saya perkatakan sembuh sehat walaupun belum terjadi loh saudara. Itu iman. Ini doa lagi, dia doa minta didoakan lagi. Tuhan Yesus, Bapak berdoa buat mata oil yang bendol, sudah kempes dalam nama Yesus, sudah sehat dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi, oil sudah sehat, matanya sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kemarin Sabtu Bapak Hari Ibu. Sabtu saudara. Hilang benjolnya. Yang sembuhin siapa? Ya, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus masih sanggup menyembuhkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anak, Saya percaya saudara pagi hari ini dia sanggup, dia mampu. Saya boleh undang worship leader dan pemain musik boleh maju ke depan saudara. Saudara, kita adalah gereja yang mendidik, membina saudara. Untuk saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan, untuk saudara bisa. Papa, engkau diberi Tuhan otoritas untuk berdoa buat istrimu, buat anak-anakmu. Saya lakukan itu, saya berdoa buat istri saya berdoa buat anak saya. Yang selalu katakan apa? Anak saya pintar, anak saya cerdas. Bahkan sejak dalam perut kandungan di istri saya, sejak janin, sejak hari pertama sampai 9 bulan, saya selalu perkatakan firman. Karena kalau kita bergaul dengan Allah, kita akan suka perkatakan firman saudara. Mari saudara jangan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku.